Baik, kali ini kita akan membahas soal tentang teori pembelajaran. Soalnya yaitu di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus, beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, atau E. Nativisme. Ya, untuk menjawab soal tersebut kita harus tahu apa itu behaviorisme, konstruktivisme, nativisme, humanistik, dan sibernetik. Teori belajar pertama behaviorisme adalah teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari peserta didik atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau yang disebut dengan law of exercise. Nah, jika kita lihat tentang teori belajar behaviorisme ini, teori belajar ini lebih mengedepankan tentang pengamatan tingkah laku yang dihasilkan dari stimulus atau rangsangan dari luar dan balasan dari peserta didik. Yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme. Belajar untuk menemukan atau learning by discovery is learning to discover. Di kelas, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivisme ini yang diutamakan atau yang dilihat adalah kegiatan para peserta didik. Baik, yang ketiga adalah teori belajar nativisme. Nativisme adalah belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detail, kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LAD atau Language Acquisition Device yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia. Yang keempat adalah humanistik. Teori belajar yang ini yaitu menjelaskan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seseorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Yang terakhir adalah sibernetik. Sibernetik adalah yaitu menjelaskan tentang belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Jadi jawabannya adalah D.